Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Dari Bukit Sion menyapa kita semua di pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar serta merenungkan firman Tuhan di pagi ini sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-25. Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih melayakkan kami di pagi ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca terlebih merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya oleh tuntunan Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami, agar kebenaran firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa
Ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Lukas pasal 1 ayat 5 hingga yang ke-25 diberi tema bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, dalam sebuah usaha kerja keras, mungkin kita pernah kecewa, hampir putus asa saat mengalami kegagalan. Bahkan membuat kita merasa pesimis, ragu, bergumul, sehingga membuat kita berkata mustahil akan terjadi terhadap sesuatu yang sekarang sedang kita kerjakan ataupun yang sedang kita doakan akan terwujud. Namun sebaliknya berbeda dalam perikop bacaan kita, di mana kisah keluarga Zakaria dan Elizabeth yang bergumul karena belum memiliki anak hingga masa tua mereka. Mereka sudah berdoa sekian lama. Mereka hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan belum juga menjawab. Akibat dari pergumulan itu, orang-orang di sekitar mereka menghina, mengolok, bahkan mereka dikucilkan. Tentu ini menjadi kenyataan yang begitu pahit dan menyakitkan bagi Zakaria dan Elizabeth. Meskipun demikian, Zakaria dan Elizabeth tetap percaya dan setia melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam pergumulan itu, Zakaria tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nyata, pada waktu Zakaria mendapat giliran bertugas di bait Allah dalam ayatnya yang ke-9, ia tetap setia melakukan itu. Dan dalam tugasnya itu, malaikat Gabriel datang membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Anaknya akan menjadi nasir dan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan menjadi perintis jalan Tuhan dalam membawa umat Israel kembali kepada Tuhan dan membuat keluarga dipulihkan. Tentu ini menjadi sebuah berita yang luar biasa bagi mereka. Namun juga sangat membuat Zakaria kaget, bahkan bimbang dan berkata, mana mungkin hal itu terjadi, apalagi akan memperoleh seorang anak di saat mereka sudah tua. Sebuah keraguan dan ketidakpercayaan Zakaria. Di balik ketidakpercayaannya itu, ia mendapat hukuman dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan pada saat ini, dalam menjalani hidup ini, bahkan menghadapi sesuatu yang menurut pikiran kita mustahil akan terjadi dan bahkan mustahil akan kita dapatkan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan takut, jangan ragu, tetaplah yakin dalam iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pasti akan diberikan oleh Tuhan indah pada waktunya jika kita terus setia dan selalu mengandalkan kuasa-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaanmu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih kami masih dilayakkan menikmati anugerah-Mu
bahkan firman-Mu yang boleh kami baca bahkan renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang selalu mengingatkan bahkan mengajarkan kepada kami bahwa dalam menjalani hidup ini, kiranya apapun yang kami hadapi, apapun yang kami kerjakan, kami selalu menaruh harap hanya padamu dan meyakini dalam iman bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Berdoa padamu setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi ini. Tuhan berkati selalu dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berdoa umat-Mu dimanapun mereka berada dalam berbagai pergumulan hidup. Ya Tuhan, hadirlah ke tengah-tengah mereka. Topang dan kuatkan agar segala pergumulan yang mungkin begitu berat mereka boleh hadapi dengan penuh sukacita, dengan selalu menaruh harap hanya kepadamu. Berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya di dalamnya terus tercipta kedamaian dan hidup saling mengasihi. Setiap pemerintah yang Tuhan pakai, berikan hikmat agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Ampunilah salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.